Terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman kami kepada Engkau di hari-hari ini Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan biarlah kami tahu mau berseru dan berserah kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan perkara. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa-Mu bagi kami.
Biarlah kami terus dipuaskan dengan segala sesuatu yang baik yang berasal daripada Engkau Tuhan. Amin. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun dalam dunia ini Tuhan yang dapat memuaskan hasrat kami, kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa sumber segala sesuatu kehidupan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kalau kami boleh menyembah Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa lebih daripada segala yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, lebih daripada segala hal yang kami rindukan Tuhan, kerinduan kami hanya satu Tuhan, untuk kami bisa tetap terus menyembah dan memuji Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, dan yang Tuhan sedang kerjakan, bahkan yang Tuhan akan kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, biar kami memberikan seluruh aspek kehidupan kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Karena hari-hari ini kami memerlukan Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan membukakan setiap hati kami Tuhan, membukakan setiap mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Bahkan biarlah kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tiada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar semua itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan melalui firman pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, selamat malam semua, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, untuk kita bisa mengagungkan Tuhan di tempat ini, karena kita percaya bahwa hari-hari ini saya percaya bukan cuma saya saja, tapi semua kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saya percaya bahwa hari-hari ini kita rindu untuk melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya percaya bahwa ini menjadi kerinduan kita di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya percaya bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat, apalagi di dalam ibadah seperti ini, harusnya kita tetap semangat. Amin. Ya. Kita tidak datang di tempat ini, kita tidak datang hanya sekedar karena hari Jumat, karena setiap Jumat kita datang untuk berdoa, atau kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, tidak. Tapi saya percaya lebih daripada semua ini tuh, kita datang di tempat ini, satu kerinduan kita adalah untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita merindukan bagaimana kita mau melihat bagaimana Tuhan melakukan
terobosan atau Tuhan melakukan sesuatu hal di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam kita punya karir kita mungkin, bisnis kita, atau di dalam keluarga kita yang paling terpenting juga, ya, keluarga antara suami dan istri, ya, antara orang tua dan anak, dan juga yang paling penting juga di dalam kehidupan pelayanan kita, ya. Nah, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk kita bisa melihat untuk Tuhan bekerja dalam segala hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, di awal tahun-tahun lalu mungkin, ya, sebelum memasuki tahun yang baru ini, tahun yang baru 2026 ini, saya percaya dari kita punya kita punya mimpi, atau kita punya kerinduan, kita punya hal yang ingin kita capai di 2026, ya. Ada permintaan-permintaan khusus mungkin, atau doa-doa secara khusus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita mau melihat bahwa kita rindu bahwa Tuhan, saya mau melihat ini terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, mungkin kita katakan bahwa Tuhan, saya ingin lihat bahwa banyak hal terjadi, banyak hal saya ingin melihat bahwa Tuhan akan lakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya percaya bahwa hari-hari ini kita memerlukan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita memerlukan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Ya, kalau mungkin kita melewati setiap hari ini, kadang-kadang kita merasa bahwa ya, saya pun mungkin kadang-kadang bisa terjebak dengan kita mengikut kita datang ibadah setiap mungkin setiap ada kegiatan ibadah, mungkin kita bisa datang di MK, di doa malam, di WBI, atau di ibadah minggu. Ya, kadang-kadang juga, ya, mungkin kita cuma sekedar datang, tapi apa yang kita dapatkan dari dari ibadah-ibadah yang setiap hari kita ikuti, ya. Saya percaya bahwa tujuannya cuma satu, untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Malam hari ini kita datang di tempat ini, kita berdoa, kita bersepakat, kita bersehati, karena kita rindu untuk kita bisa melihat apa yang kita doakan bersama-sama, apa yang kita imani bersama-sama. Kita percaya bahwa itu juga yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi saya percaya bahwa ada waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, juga saya juga semua di tempat ini, pasti kita sedang di dalam kehidupan kita, pasti kita juga sedang menunggu waktunya Tuhan. Amin. Ya, katakan amin. Saya percaya kita sedang menunggu waktunya Tuhan, ya. Kita sedang menunggu kapan waktunya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan waktunya Tuhan itu terjadi di dalam setiap apapun yang kita doakan, dalam setiap apapun yang kita imani, ya. Tapi kadang-kadang bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita, ya. Kadang-kadang kita berdoa dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita imani, kita percayai, kadang-kadang Tuhan belum lakukan itu, ya. Atau apa yang kita sudah doakan kadang-kadang berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan. Ya, kadang-kadang Tuhan mungkin menunda setiap jawaban-jawaban doa kita. Ya, kadang-kadang kita berdoa juga, mungkin kita minta bulan depan apa yang kita doakan, kita minta Tuhan untuk melakukan, Tuhan minta untuk Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang kita ingini. Tapi kadang-kadang Tuhan juga belum melakukan. Ya, karena saya percaya bahwa waktu Tuhan pasti satu waktu akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Dan saya belajar bahwa dalam setiap apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam setiap penantian kita, dalam setiap kehidupan kita, saya percaya waktu mungkin kita punya doa-doa belum terjawab, mungkin kita punya segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan mungkin belum terjawab. Saya percaya karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Artinya Tuhan mempersiapkan sesuatu berkat yang lebih baik lagi. Ya, amin. Ya, jadi saya percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita.
Ya, banyak orang-orang saat ini mungkin tidak sedikit ya mereka mungkin atau mungkin kita juga kita inginkan bahwa apa segala sesuatunya itu serba cepat. Ya, kalau kita minta ini kepada Tuhan, kita minta bahwa Tuhan lakukan secepatnya. Ya, kalau kita minta A, kita minta juga bahwa Tuhan lakukan A. Tapi kadang-kadang kita minta A, Tuhan lakukan perkara B. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, seperti dikatakan di Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jalanku jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, karena setinggi apa? Langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dan jalan-jalan kita itu berbeda, ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi itu yang membuat kita biar kita belajar untuk mengerti. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang Tuhan akan kerjakan. Ya, dari malam hari ini saya rindu bersama-sama untuk kita buka satu kisah kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan cepat saja. Ya, di Kejadian 26 Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Ya, Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian di ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya, nanti saya akan bacakan saja, Saudara. Kejadian 26 ayat yang pertama. Ya, sudah semuanya? Ya, di situ dikatakan bahwa berikutnya dikatakan Ishak di negeri orang Filistin. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca kisahnya ya tentang Ishak. Ya, di ayat 26, di pasal 26 di ayat pertama dikatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu aku akan memberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, kemudian kita lompat lagi di ayat 12. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah. Dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu
bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita baca kisah ini, mungkin kita sudah sering membaca. Ya, mungkin sudah dari kita semua kita sudah tahu tentang kisah Ishak ini. Ya, di sini dikisahkan tentang bagaimana Ishak pada waktu itu, ya, Ishak pada waktu itu di negeri tanah Kanaan pada saat itu sedang terjadi kelaparan. Ya, dikatakan di firman Tuhan, dikatakan di sini bahwa keadaan kelaparan itu bukan keadaan yang baru saja terjadi, ya, tapi keadaan kelaparan di negeri itu sudah terjadi sejak zaman Abraham ayahnya. Ya, kemudian singkat cerita dikatakan di sini bahwa lalu Ishak kemudian dia berusaha untuk pergi ke Mesir. Ya, tujuannya dia pergi ke Mesir apa? Ya, tujuannya untuk dia bisa mendapatkan apa di sana? Sumber makanan. Karena di Mesir sana, ya, mungkin bisa dibilang ya stok makanannya mungkin melimpah. Ya, mungkin di sana tempatnya bukan seperti di Kanaan pada zaman itu. Ya, jadi Ishak ini pergi dengan istrinya. Ya, dia pergi ingin menuju ke Mesir pada saat itu. Ya, kemudian di tengah, kalau kita baca di sini bahwa di tengah perjalanannya Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ya, kalau kita baca di sini, ya, sangat manusiawi. Artinya kalau di suatu tempat, ya, di mana tempat itu mungkin lagi dilanda musibah atau dilanda bencana atau ya dikatakan di sini terjadi kelaparan. Ya, secara manusia pasti orang-orang berusaha untuk mencari tempat yang lebih baik. Betul? Mencari tempat yang lebih menjanjikan. Ya, tidak salah memang, ya. Karena ya mungkin ya kita semua juga di tempat ini seperti itu, ya. Kalau kita berada dalam situasi yang mungkin di satu tempat yang kurang menyenangkan atau di satu tempat yang tidak mengenakan, ya mungkin di tempat kerja atau di dalam pekerjaan kita atau di suatu tempat yang kita rasa sepertinya di sini tidak mengenakan. Sepertinya di sini tempat ini bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi saya. Ya, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Sama dengan Ishak. Dan di sini Ishak berusaha untuk pergi ke Mesir. Ya. Ya. Wajar saja karena di Kanaan terjadi kelaparan pada saat itu. Dan kemudian singkat cerita Ishak pergi bersama dengan istrinya Ribka menuju ke Mesir. Tetapi waktu di Gerar, Tuhan di ayat kedua dikatakan di situ apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ya, di sini Ishak bertemu dengan Tuhan. Artinya Tuhan datang kepada Ishak dan berkata seperti ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikirkan kepada Abraham ayahmu. Ya, saya percaya ya, kalau kita tahu bahwa Ishak adalah merupakan seorang ahli waris dan perjanjian berkat antara Abraham ayahnya. Ya, Ishak itu ahli waris. Ya, seperti Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham bahwa Abraham diberkati dan Tuhan juga mengatakan bahwa keturunan Abraham juga akan diberkati. Ya, keturunan Abraham siapa? Yaitu Ishak. Ya, tapi pada kisah ini kita melihat ternyata Ishak juga mengalami situasi yang tidak mengenakan, ya, yaitu
di tempat di mana dia ada, dia mengalami bencana kelaparan pada saat itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan kemudian kita dilihat di sini bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Ishak dan berfirman, Ishak, supaya untuk tidak pergi ke Mesir. Ya, pada saat itu Tuhan dikatakan bahwa jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi Ishak pada saat itu dia pergi ke Gerar. Ya, kalau kita baca di sini, saya sempat cari-cari ini, lihat-lihat tentang Gerar dan Mesir. Ternyata kalau tidak salah Gerar itu adalah satu tempat yang salah satu jalan pintas yang paling cepat untuk menuju ke tanah Mesir. Ya, jadi dia harus melewati Gerar supaya dia cepat sampai di Mesir. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi Ishak mau cepat-cepat juga sampai ke Mesir. Dia mau segala sesuatu yang cepat, mau instan juga. Jadi dia melewati tempat itu yang dinamakan Gerar. Tapi di situ Tuhan mencegat dia dan berkata untuk supaya Ishak tidak pergi dan Ishak tetap tinggal di Gerar pada saat itu. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa ya di ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Ya, dikatakan di 6, waktu Tuhan berbicara kepada Ishak, dikatakan bahwa Ishak kemudian ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, pada saat itu Ishak langsung ya tidak banyak kompromi, tidak banyak tanya, kemudian Ishak belajar untuk mentaati Tuhan. Ya. Dan Ishak kemudian tetap tinggal di Gerar. Ya, kalau kita lihat dari kisah ini, ya kita belajar satu hal apa yang dinamakan ketaatan. Ya, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa ketaatan adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bagaimana kita punya kedewasaan rohani. Ya, banyak mungkin kita di dalam kehidupan kita mungkin tahu banyak hal, kita tahu firman mungkin, kita sudah banyak mendengar firman, ya. Tapi soal perkara ketaatan ini, ya mungkin banyak orang mungkin berat untuk melakukannya, ya. Karena kalau kita berbicara ketaatan itu berbicara tentang sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang kita tidak tahu di depan mau seperti apa, tetapi kita taat begitu. Ya, kalau kita tahu sesuatu apa yang terjadi di depan kita, ya, itu namanya bukan ketaatan. Tidak dibutuhkan ketaatan, hanya dibutuhkan akal sehat. Tetapi kalau kita tidak tahu seperti apa, sama seperti ayahnya Abraham. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, dia berfirman untuk bagaimana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Abraham sama sekali tidak tahu rencana Tuhan. Ya, Abraham tidak tahu seperti apa jadinya. Mau diapakan saya punya anak ini? Tuhan suruh bawa kayu, Tuhan suruh bawa Ishak, kemudian suruh bawa pisau. Ya, Tuhan tidak tahu. Tapi karena ketaatan Abraham, ya Abraham taat. Ya, pokoknya Abraham taat saja. Kalau kita baca kisahnya, tidak ada keluar dari mulut Abraham untuk dia melawan perkataan Tuhan atau mencari alasan yang lain. Ya, karena ketaatan Abraham, ya, maka Abraham ya disebut bapak orang beriman. Ya, karena dia taat. Jadi saya percaya ketaatan ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah bertahun-tahun mungkin kita mengenal Tuhan, tapi kalau dalam perkara ketaatan kita belum bisa, ya, saya percaya bahwa kita harus belajar lagi. Artinya belajar, kita harus kembali lagi, kita harus mengerti firman Tuhan, bahwa dibutuhkan ketaatan untuk kita bisa melihat janji Tuhan. Dibutuhkan ketaatan untuk kita bisa melihat sesuatu yang tadinya mungkin kita tidak bisa lihat. Tapi saya percaya bahwa waktu kita belajar untuk taat di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memperlihatkan segala sesuatu hal-hal yang belum pernah kita lihat. Ya, kita baca selanjutnya lagi. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa kemudian Ishak tinggal di Gerar, dan Ishak pada saat itu waktu pada saat itu Ishak tidak
tidak berusaha untuk apa? Untuk mencari alasan bagaimana untuk supaya dia bisa pergi ke Mesir, ya. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa di ayat, kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Ya, di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Ya, waktu Ishak memutuskan, Ishak belajar untuk taat dan kemudian dia tetap tinggal di Gerar, di ayat 12, di ayat 12 dikatakan seperti ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, kalau saudara baca, Bapak Ibu Saudara baca di sini, ya, Bapak Ibu Saudara mungkin jangan kita baca dari awal cuman jadi jangan kita baca di ayat 12 Ishak menabur lalu diberkati Tuhan 100 kali lipat, ya. Dan dikatakan juga di ayat 12 di ayat 13 dikatakan selanjutnya, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, bisa kita bilang bahwa bagaimana mungkin Ishak di satu tempat, bisa dibilang tempat yang tidak menjanjikan, tempat yang mungkin masih ada apa? Bukan tempat yang penuh dengan makanan, bukan tempat penuh yang berlimpah-limpah apa namanya sumber makanan, tapi di situ dia bisa diberkati. Ya, di situ dia bisa diberkati, di situ dia bisa menjadi sangat kaya, di situ dia bisa menjadi bahkan dikatakan dia menjadi sangat kaya dan makin kaya. Waktu saya membaca ayat ini saya bayang-bayangkan, wah luar biasa Ishak ini. Ya, dia diberkati menjadi kaya dan sangat kaya. Berarti ada sesuatu di situ, sesuatu yang kehidupan Ishak pada saat itu dia semakin progres. Bukan cuma dia sekedar kaya, tapi dia bertambah kaya. Ya, kalau saat ini bisa dibilang kalau saat ini kita kaya, kemudian tahun depan kita kaya lagi, kita dan tahun depannya lagi kita kaya. Berarti itu kalau di dalam ilmu apa? Ekonominya berarti ya berbicara tentang bagaimana kita punya ekonomi sudah apa? Sudah semakin ini. Bisa dibilang apa istilahnya kalau orang kaya? Sultan. Ya biasa seperti itu. Jadi saya membayangkan ayat ini, ya, jadi saya membayangkan ayat ini bagaimana bisa ya Ishak di tempat yang tidak menjanjikan, ya, dikatakan bahwa Kanaan sama Gerar itu ya dekat-dekat saja, artinya tidak terlalu jauh, tidak ada mungkin satu tempat yang dimisahkan. Otomatis kalau di Kanaan kelaparan, tidak ada apa terjadi kelaparan, pasti di Gerar juga seperti itu. Ya, cuma di Mesir saja yang ada bahan makanan, yang ada sumber makanan. Tapi waktu Ishak putuskan dia tetap tinggal di Gerar untuk taat mempercayai Tuhan, dan kita bisa lihat di ayat 12 ke 13. Di situ Ishak mulai apa? Menabur, ya. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan bahwa menabur dalam situasi kondisi yang sangat sulit, menabur dalam masa-masa kelaparan itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya, bukan sesuatu yang gampang, ya. Sama saja waktu kita menabur, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya saya juga pernah belajar memberikan sesuatu yang dalam situasi kondisi yang kita tidak punya. Mungkin kita lagi membutuhkan itu, tapi waktu kita belajar memberikan itu, kita belajar memberikan sesuatu. Karena waktu kita belajar memberikan sesuatu, menabur pada saat kita kekurangan, pada saat kita tidak punya apa-apa, itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi saya percaya waktu kita melakukan itu, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan Ishak ini. Ya, dikatakan bahwa Ishak menjadi kaya. Semakin kaya dan sangat kaya di ayat yang ke-13. Ya, saya tidak tahu seperti apa kayanya Ishak. Tapi saya bayangkan kok bisa orang yang di negeri asing pada saat itu, dia datang di negeri asing, ya. Mungkin saya datang di mana ya? Mungkin saya datang di Papua sana yang saya tidak kenal siapa-siapa mungkin, ya, atau di daerah mana saya tidak kenal orang, mungkin saya tidak punya teman di sana, ya. Modal saya cuma satu, saya percaya saja sama Tuhan. Kemudian di sana saya tinggal dan saya buka usaha. Kemudian saya berhasil di sana. Ya. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Bagi saya itu sesuatu yang membanggakan. Karena saya tidak punya teman, tidak punya channel di sana, tapi saya bisa berhasil. Ya, tapi di sini kita bisa lihat
Ishak berhasil di tempat di mana segala sesuatunya itu tidak mudah. Ya. Saya percaya karena Tuhan. Jadi dalam kisah ini kita belajar bagaimana bukan masalah tempat, bukan masalah situasi dan kondisi. Amin. Dimanapun kita berada, sekalipun tempat itu tidak menjanjikan untuk kita, tapi kalau Tuhan berbicara kepada kita di dalam firman-Nya, kita menabur, saya percaya bahwa di situ Tuhan bekerja. Amin. Jadi jangan pernah di dalam kehidupan kita mari kita belajar. Jangan pernah lari pada masalah dan situasi. Ya, sekali lagi saya katakan, saya dapatkan ayat ini bahwa bukan masalah tempatnya, dimanapun Tuhan bisa bekerja. Ya, kalau Tuhan katakan mungkin kasarnya Tuhan suruh kita untuk menanam di batu. Ya, kita menanam benih di batu. Logikanya tidak akan mungkin benih bisa ditanam di batu bisa bertumbuh. Tidak akan mungkin. Tapi saya percaya waktu Tuhan suruh itu pasti akan terjadi, ya. Karena sesuatu yang waktu kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hasilnya pasti berbeda. Lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan, lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Ya, sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, bangsa Israel pada waktu itu, waktu Tuhan suruh keluar untuk pergi keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, sama juga bangsa Israel kemudian mereka berada di padang gurun, ya. Padahal untuk pergi ke apa namanya dari Mesir ke Israel, ya kurang lebih mungkin 11 hari, bagaimana? Ya, cepat. Tapi bangsa Israel di situ berputar-putar selama 40 tahun. Ya, di padang gurun itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, mungkin kita bisa dibilang mencari apa-apa, segala sesuatunya tidak ada di sana, tidak ada air, ya, tidak ada makanan. Tapi kenapa bangsa Israel selama 40 tahun masih dipelihara Tuhan? Di sana dia bisa, bangsa Israel masih bisa makan, di sana masih bisa minum, ya. Di sana mereka tidak kedinginan, di sana mereka tidak kepanasan. Karena apa? Satu hal, karena penyertaan Tuhan. Ya, sama di dalam kehidupan yang kita baca ini, di dalam kehidupan Ishak, ya. Yang paling terpenting di dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Ya. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita akan lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, semuanya sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bisa jamin semuanya sia-sia. Makanya hari-hari ini kita butuh sekali penyertaan Tuhan. Hari-hari ini kita butuh sekali bahwa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita kejar, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu lebih daripada segala-galanya. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya lagi di sini, ya setelah kita melihat bahwa Ishak di sini dia menabur, di ayat ke-13 sudah dijelaskan bagaimana Ishak di sini bertambah semakin kaya, kemudian ia mempunyai juga kumpulan kambing, domba, lembu, serta sapi yang banyak, ya, sehingga banyak orang-orang Filistin pada saat itu cemburu. Ya, cemburunya kenapa orang baru, orang yang dari tanah asing di sini bisa berhasil, bisa diberkati, bisa punya banyak harta. Ya, sering juga terjadi seperti itu. Di dalam kehidupan juga, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ya, kalau kita mungkin tiba-tiba kita diberkati atau kita punya hal sesuatu yang kita miliki, ya mungkin Tuhan memberkati kita atau kita, ya apalah itu. Ya kadang-kadang ada juga orang-orang yang tidak senang. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak suka. Ya itu hal-hal yang biasa. Ya, sama yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ya, jadi kalau kita baca selanjutnya di sini dan kemudian yang kita baca kembali di ayat yang yang selanjutnya dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, ya di situ dikatakan bahwa selanjutnya Ishak mulai kembali menggali sumur, ya. Ya pada saat itu mungkin di tanah Gerar itu sebelumnya Abraham ayahnya di situ sudah sempat menggali sumur-sumur mata air di situ. Tapi kalau kita baca di sini kemudian pada saat itu orang-orang di Gerar karena mereka tidak suka dengan kehadiran Ishak, kemudian mereka menutup sumur-sumur itu, ya, menutup tempat-tempat di mana sumur-sumur itu ada, sumurnya pada zaman Abraham pada saat itu. Dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Ishak kemudian
berusaha lagi menggali sumur-sumur yang baru. Dia mulai menggali lagi, mencari sumur-sumur mata air yang baru. Dan kemudian juga di situ dia dihalangi lagi sama orang-orang di Gerar. Ya, intinya apa yang dilakukan oleh Ishak pada saat itu terus dihalangi. Ya, orang-orang di situ tidak suka. Dari sini kita belajar bagaimana ya mungkin pada waktu kita di dalam kehidupan kita ya di sini saya bisa katakan bahwa ya waktu kita punya kesempatan mungkin kita punya hal-hal yang kita lakukan mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin banyak hal yang kita kerjakan mungkin kita memulai usaha atau apa semua di dalam pekerjaan kita, mungkin ada hal-hal juga yang seringkali menghalangi kita ya, ada hal-hal yang sering menghambat kehidupan kita atau mungkin dari orang-orang juga, orang-orang yang mungkin ada juga orang-orang yang tidak senang akan hal itu mungkin ya orang rese bisa dibilang seperti itu ya, karena pada kenyataannya kadang ada juga orang-orang yang tidak suka kalau tetangganya itu kaya, tetangganya tiba-tiba punya mobil ya. Ada satu kejadian viral ya, mungkin ada yang sudah pernah lihat di mana, di TikTok atau di Instagram ya, di Jakarta di satu perumahan ya, ada seorang ibu-ibu ini baru membeli mobil baru, yaitu ada tayangannya, videonya itu kalau Bapak Ibu sudah lihat. Dia baru membeli mobil baru, kemudian waktu dia bawa mobilnya itu masuk ke perumahan, ada satu ibu-ibu itu dia tahan jalan masuknya, ada portal seperti ini, dia kasih turun portalnya, jadi mobil tetangganya itu yang baru itu tidak bisa masuk, tertahanlah di luar. Terus ibu-ibu itu yang punya mobil, yang baru beli mobil baru ini marah-marah sama ibu itu. Tapi ibu-ibu ini ya namanya orang rese, akhirnya dia balik pare-are dia kasih lebih dia buat sesuatu yang bikin ibu itu emosi. Selidik demi selidik, ternyata ibu itu cemburu kepada tetangganya karena tetangganya baru beli mobil baru ya. Waktu saya lihat video itu, saya lihat ada juga orang-orang yang kehidupan seperti ini. Tapi itu nyata betul, karena divideokan terus dituliskan seperti itu. Jadi ada seorang ibu-ibu yang cemburu karena tetangganya membeli mobil baru. Ya, itu satu hal yang seperti itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, lanjut kita lihat di sini bahwa waktu Ishak berusaha menggali sumur-sumur yang ada di tanah Gerar, kemudian ada orang-orang yang berusaha menghalangi, mulai menutup sumurnya. Ya, kalau kita baca di mana, di ayat 18, ayat di 20 ya, ayat yang ke-20 ya, kita lihat sini ayat ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga. Ya, waktu para gembala-gembala Ishak menggali sumur yang baru, kemudian gembala-gembala Gerar ini menutup kembali sumur-sumur itu dan mereka kembali mencari lagi tempat yang baru. Dan dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Kemudian ayat ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, jadi dari kisah ini juga kita bisa belajar, satu adalah bagaimana untuk kita bisa tenang dalam menghadapi situasi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, ada orang-orang yang berusaha tidak senang untuk melihat kita berhasil, ya. Tapi dari kehidupan Ishak ini kita belajar, Ishak tidak berusaha untuk membela, Ishak tidak berusaha untuk melawan atau mencari pertengkaran. Ya, di situ kita bisa lihat, karena kita percaya bahwa waktu Ishak
menjadi tenang, ya, dia bisa bersabar di situ, dia tidak terpancing dengan orang-orang yang berusaha melawan dia. Kita bisa lihat bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupannya, ya. Bahkan di situ dia mulai mendapatkan sumur-sumur yang baru, mulai mendapatkan tempat-tempat yang baru yang mengeluarkan mata air, ya. Sama di dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin banyak hal di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa katakan banyak kesempatan di dalam kehidupan kita, ya. Banyak kesempatan, banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kita pikir mungkin ini sesuatu yang yang kita bisa kerjakan, mungkin memberikan keuntungan untuk kita, ya. Tapi mungkin kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kadang-kadang banyak hal terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja lebih dan lebih lagi, ya. Tuhan bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Sama dengan kehidupan Ishak, ya. Melalui kisah Ishak ini kita belajar untuk bagaimana kita bisa hidup dalam ketaatan, ya, kepada Tuhan, dan untuk kita bisa belajar untuk kita hidup mengandalkan Tuhan, ya. Kita tidak lari dari situasi masalah, tapi kita bisa melihat bahwa waktu kita tahu siapa yang ada bersama-sama dengan kita, waktu kita tahu siapa yang menyertai kita, maka kita percaya, kita tahu juga bahwa kita melihat bahwa sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Kita bisa melihat, ya, Ishak tidak jadi pergi ke Mesir, tapi dia tetap tinggal di tanah Gerar. Tapi dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia mengalami penyertaan Tuhan, dia mengalami berkat-berkat Tuhan di situ. Dia mengalami campur tangan Tuhan, ya. Kalau kita baca seterusnya dan seterusnya di situ, kemudian Ishak mendirikan mezbah, dan di situ mulai Ishak memanggil nama Tuhan, ya. Kalau kita bisa baca selanjutnya, ya, dari kehidupan Abraham, kemudian kehidupan Ishak, kemudian kehidupan Yakub, semua tokoh-tokoh ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, ya. Sama dengan Ishak ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini seharusnya kita juga mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, ya. Kita mengalami hal-hal yang bisa dibilang bukan hal-hal yang biasa. Artinya kita rindu untuk kita mengalami bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu mungkin apa kerinduan kita, tapi saya percaya hari-hari ini kita memerlukan Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk kita percaya, mari kita belajar untuk kita hidup di dalam ketaatan, dan mari kita belajar untuk kita tetap terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ini saja kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan malam hari ini, dan saya berdoa biarlah kita semua mengalami waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mengalami perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kami Tuhan, kami cuma butuh untuk kami belajar percaya kepada Tuhan, untuk kami belajar, untuk kami mengandalkan Tuhan, untuk kami belajar, untuk kami bersungguh-sungguh hati mengarahkan hati kami Tuhan, iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman mengatakan bahwa orang yang berharap kepada Engkau, orang yang percaya kepada Engkau tidak akan dipermalukan. Amin. Kami pegang setiap janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini, kalau sampai detik ini, kami boleh ada, kami boleh mengenal Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan, seperti janji-Mu, Engkau Allah Immanuel di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami
bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus meneguhkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya segala sesuatu apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah semua kami melakukan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya Bapak Benes. Saat ini kita akan berdoa. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita cari teman kita, orang-orang di sekitar kita, 4 orang. Mungkin kalau ada keluarganya 4 orang datang di sini, seperti Pak Riki 4 orang bisa mungkin berdoa. Kita cari. Ya, mari kita cari pasangan kita sebanyak 4 orang. Kita akan berdoa 4 atau 5, terserah. 6, 7 bisa juga. Kita akan saling mendoakan. Kita akan saling mendoakan. Yang pertama kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga orang percaya. Kita akan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan agar mengalami terobosan. Yang ketiga kita akan berdoa bagi kota kita Bau-Bau agar terjadi pemulihan. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biar Tuhan menolong, menyertai dan memberkati. Ya. Sudah dapat semua? Ya, pokok doanya kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga orang percaya. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pemuda supaya di hari-hari terakhir ini mereka mengalami pengenalan akan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Tuhan di kota kita Bau-Bau. Kita berdoa bagi kota kita Bau-Bau, pemerintahnya. Kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa juga untuk pelayanan misi dan yang terakhir kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita percaya bahwa inilah saatnya kuasa Tuhan dicurahkan.
dengan telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Bangkitkan kami semua Tuhan, terus rindu untuk mencari Engkau, untuk terus berdoa dan membaca, merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga iman kami bangkit dan kami percaya kepadamu, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menopang kami, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan, bila dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana saja pelayanan Tuhan berada. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita mendengarkan beberapa pengumuman. Saya persilakan kepada Pak Gem. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kunci sukses itu kenapa? Kunci diberkati? Belum, karena Tuhan sertai. Tuh, tadi tuh dibilang begitu tuh. Kaya, lagi semakin kaya, bertambah kaya. Jadi kunci sukses, kunci berhasil, sebenarnya karena Tuhan sertai. Hanya supaya Tuhan sertai ada syaratnya. Yang Ibu Mary bilang tadi, taat. Jangan harap mau disertai Tuhan, tidak taat. Ya begitu kan? Ya, dan minggu lalu ketaatan itu salah satu bentuknya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Toh. Oke, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah sampai pada penghujung minggu ini lagi. Di akhir pekan seperti biasa, besok kita akan ibadah pekan terakhir itu, hari terakhir dalam pekan ini, ibadah pemuda remaja. Jadi nanti pemuda remaja seperti biasa untuk saling mengingatkan. Berikutnya dari saat ini juga saya mau menyampaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ibadah badan musyawarah antar gereja di bulan ini yang dianya dilaksanakan minggu berikutnya tanggal 29 dan kita menjadi tuan rumah karena satu dan lain hal di mana GEP Sultra dan GPIB pada tanggal 29 itu akan mengadakan ibadah bersama persekutuan lansia, maka ibadah Bamak akan dimajukan ke sini. Jadi hari Senin lusa kita akan menjadi tuan rumah ibadah oikumene badan musyawarah antar gereja, ibadah perdana di tahun ini. Jadi saya ingin sekedar mengingatkan kepada kita supaya kita hadir bersama-sama dalam ibadah Bamak itu. Nanti akan disampaikan pada hari Minggu. Hanya saya perlu menyampaikan terlebih dahulu karena harusnya 1 minggu lagi, tapi kemudian karena ada kegiatan GEP Sultra dan GPIB bersama itu akhirnya kita majukan ke tanggal 22. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Hallelujah.
kepadamu malam hari ini kami boleh beribadah. Kami percaya semua atas perkenanan Tuhan. Segala puji, penyembahan kami, ungkapan syukur kami berkenan di hadapanmu karena engkau juga. Kasih karunia yang ada padamu berlaku atas kami. Itulah yang memperkenankan segala sesuatu apa yang kami kerjakan untuk Tuhan. Ya. Kami telah mendengarkan kebenaran firman. Sesungguhnya orang-orang yang berhasil itu karena Tuhan sertai. Dan penyertaan Tuhan itu terjadi karena ada ketaatan. Dan biarlah setiap daripada kami mengerti tentang perkara ini. Segala apa yang kami kerjakan dengan tangan kami kerjakan di dalam ketaatan. Dan Tuhan menyertai. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi sukses. Ya. Dan semuanya juga akhirnya supaya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Kami bersyukur boleh beribadah dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami meyakini sungguh bahwa Engkau sanggup mengerjakan jauh melampaui apa yang kami doakan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkatilah kami. Berkat bagi orang-orang yang beribadah. Dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali dalam hidupnya. Melakukan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikannya kepada orang-orang lain supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Karena itu, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, atas kita semua. Sehingga dengan kasih karunia itu dimampukannya kita untuk hidup di dalam ketaatan. Tuhan sertai dan kesuksesan, keberhasilan, berkat menjadi bagian kita. Dari sekarang bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati sambil bersalam-salaman.